شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى. اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada kalimat yang pantas yang kita bisa ucapkan selain daripada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa syukur karena begitu besar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut yang kemungkinan tidak bisa kita hitung, yang terbesar di antara nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmatul Islam wa nikmatul iman. Dengan iman Allah jamin seseorang untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan Islam Allah jamin hanya itu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan patut berbahagia pula bahwa Allah memilih kita menjadi orang Islam. Dan yang paling patut kita banggakan bahwa Allah telah memilih kita menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya jemaah, karena kita akan menjadi saksi terhadap umat-umat terdahulu, di mana mereka sebagai contoh bagi kita bagaimana bentuk ketaatan mereka kepada nabi mereka, atau bagaimana bentuk kekufuran mereka kepada nabi mereka. Maka kita menjadi saksi mereka melalui kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, qudwah kita, suri tauladan kita, contoh terbaik yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus penutup para nabi. Dan ajibnya lagi, lebih hebatnya lagi, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah beliau dilanjutkan oleh umatnya, di mana umat-umat terdahulu sepeninggal nabi mereka maka dakwah itu terputus. Maka patut kita berbangga hingga saat ini. Bapak, ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita tentang kematian, bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti meninggal dunia. Kalau dia sembunyi, maka kematian yang mendatanginya. Tidak perlu ditunggu, pasti akan datang dimanapun berada. Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Jadi dimanapun engkau berada, di daratan, di lautan, di langit, di mana saja, bahkan tempat yang tidak pernah didatangi oleh manusia sekalipun, kita sanggup bersembunyi di sana,
maka kematian pasti akan datang. Yang menjadi persoalan dan pertanyaan besar bahwa kira-kira apa yang menjadi bekal sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini patut kita camkan, Bapak Ibu sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bertepatan dengan bulan puasa, bulan Ramadan, bulan yang begitu mulia diturunkannya Al-Qur'an. Kalau ulama-ulama terdahulu mereka begitu gembira sekaligus sedih ketika datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Mereka gembira karena bulan inilah di mana Allah bisa membebaskan seseorang, dihapusnya dosa, dibersihkannya orang daripada segala bentuk keburukan-keburukan selama 1 tahun. Kalau sekarang kita datang puasa gembira untuk sama-sama kehilangan dahaga dan lapar saja. Tetapi kalau ulama terdahulu mereka berada di atas nilai keimanannya, itu sudah tidak terhitung lagi, karena itu nilai keimanan yang rendah. Kalau mereka menganggap bahwa bulan Ramadan datang untuk menghapuskan dosa. Kemudian timbul lagi pertanyaan, itu sebelum kematian itu datang. Kalau kematian datang maka semuanya akan terlambat. Maka mumpung Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, umur masih diberikan oleh Allah, waktu masih diberikan, kesempatan masih diberikan oleh Allah, maka mari Pak, kita perbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki salat kita, perbaiki sedekah kita, perbaiki silaturahmi kita, pembicaraan kita, fikiran kita, tindak tanduk di dalam hati kita, seluruh anggota tubuh kita, agar bagaimana menjadi pribadi atau bentuk ibadah yang terbaik sebelum datangnya kematian, agar Allah memberikan kasih sayangnya atau rahmatnya serta keberkahannya kepada diri kita, yang nantinya misalkan di bulan ini atau pas di bulan Syawal kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi pribadi yang bersih, suci, kayauma waladathu ummuh, sebagaimana bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Maka kematian itu kaitannya ada 2 hal. 2 hal dengan bentuk ujian, yaitu ujian iman dan ujian amal. Maka Allah Subhanahu wa taala telah membocorkan kepada kita melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui kalimat la ilaha illallah, ini adalah kalimat iman. Bagaimana kita memperbaharui diri kita, nilai keimanan di dalam diri, kebesaran-kebesaran benda yang ada di dalam hati kita, kita keluarkan dan kita ganti dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kebesaran daripada amal agama, kebesaran daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, besarnya rasa takut kepada Allah, besarnya rasa harap kepada Allah, karena hanya itu yang menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kasih sayang Allah, berkah Allah melalui hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diserang oleh kaum orientalis, bahwa Nabi pun tidak akan masuk surga kalau bukan karena kasih sayang, bukan karena amal. Jadi mereka salah pengertian terhadap bunyi hadis itu. Hadis itu disederhanakan bahwa kata ulama, kasih sayang Allah, keberkahan Allah kepada manusia itu melalui iman yang kuat, iman yang sempurna, dan amal ibadah yang baik. Dan segala bentuk-bentuk penyakitnya tidak terkena terhadap iman dan amal. Maka kasih sayang Allah, barokah Allah pasti akan didapatkan seorang hamba dan dijamin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa tengok Pak, hari ini di negeri kita
luar biasa. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Padahal orang-orang yang melakukan hal itu tidak tahu bahwa kehidupannya itu sebentar, Pak, ibu-ibu. Sebentar. Orang yang berkuasa tidak akan lama dengan kekuasaan. Fir'aun berkuasa luar biasa, pasukannya banyak, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Ini Fir'aun, tapi mati juga. Kemudian orang yang paling kaya, Qarun, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama hartanya. Jadi di dalam jabatan tidak ada jaminan, di dalam harta tidak ada jaminan. Kemudian sehat, kalau tidak digunakan taat kepada Allah, maka tidak ada jaminan. Sakit pun demikian, kaya pun demikian, miskin juga begitu. Maka apabila ada orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang yang paling kaya, paling tampan ataupun paling cantik, paling berkuasa, memiliki pasukan yang besar, menguasai penjuru barat dan timur, juga tidak akan lama berada di dunia. Tidak akan lama, bapak-bapak, ibu-ibu. Tetapi sebaliknya, apabila orang yang kaya ada iman, ada amal agama, maka ada jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang miskin taat kepada Allah, imannya kuat, tidak terganggu karena miskin, lalu berkurang nilai ibadahnya, tetapi ada iman di sana, ada amal agama, maka kemiskinannya bisa mengantar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jika orang yang memimpin, apabila di dalam kepemimpinannya dia jujur, patuh melalui perintah Allah, perintah Nabi, dia adil kepada bawahannya, kepada rakyatnya, maka kepemimpinannya bisa membawanya setara dengan orang-orang soleh, orang-orang yang jujur, dan dimasukkan Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka penentuan kita sebelum Allah memanggil kita dua hal saja, bapak-bapak, ibu-ibu rahmati Allah, yaitu iman yang sempurna, kemudian amal juga yang sempurna. Maka kita hidupkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala tidak akan meleset daripada janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan lanjutan daripada ayat yang sebelumnya, jaminan Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Jadi orang yang bahagia bukan karena jabatan, bukan karena harta yang banyak, punya pasukan, kedudukan yang tinggi, terkenal di mata masyarakat, tetapi orang yang dijamin dihindarkan dari azab api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Maka itulah orang yang paling berbahagia, paling beruntung, dan mendapatkan kemenangan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mendapatkan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa, Pak, kita sujud, Syekh Abdullah bin Bas mengajarkan bahwa ketika kita sujud, baca 3 doa agar kita dihindarkan daripada kematian yang buruk, taubat kita diterima, kemudian hati kita diteguhkan supaya sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tahu semua, yaitu Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Yang pertama. Yang kedua, Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Kemudian yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maka dibaca, Pak, ketika sujud, disempatkan agar doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan mendapatkan manfaat, kemudian mendatangkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diberikan kekuatan oleh Allah agar dapat menyampaikan, kemudian mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita jadikan
tujuan hidup kita hanya untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah mengasihi kita dan menjadikan kita orang-orang yang soleh dan memasukkan kita ke tempat yang paling bagus, yaitu jannatun na'im. Dan kita berdoa agar orang-orang yang telah mendahului kita diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, dilipat gandakan daripada pahalanya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, dan diberikan hal yang lebih baik di dalam kehidupan mereka. Dan kita yang masih hidup, mudah-mudahan kita azamkan di dalam diri kita agar kita mati dalam keadaan Islam, kita mati dalam keadaan iman, kita mati dalam keadaan mengamalkan agama Islam, yang pada akhirnya Allah memberikan jaminan kita sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika kita mati, dan kebahagiaan penuh kita dapatkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.